Tanpa berlama-lama lagi, mari kita berkeliling dunia. Kepada moderator, untuk Kak Wisma, waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih MC atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Semuanya bisa mendengar suara saya kan? MC tes, udah Terdengar bisa jelas? mendengar? Oh ya, baik. Oke. Karena tadi sudah diperkenalkan oleh MC dan juga pembicara-pembicara kita kali ini, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada adik-adik dan teman-teman yang di sini masih hadir sampai di kesempatan yang terakhir ini, yang dimana sebelum-sebelumnya kalian telah melalui berbagai banyak workshop dan juga informasi-informasi yang diberikan. Nah, sehingga hari ini kalian siap mendengarkan sharing dari alumni-alumni kita dari berbagai belahan dunia. Untuk mengefisiensikan waktu, saya akan segera memanggil Kak Putu Satya Pratama Atmaja yang akan memberikan sharingnya kepada kalian bagaimana berkuliah di belahan dunia Asia. Kepada Kak Satya, silahkan. Waktunya 15 menit ya. Halo, bisa didengar ya suaranya? Bisa, tapi mungkin ininya ya video ya. Ini presentasi atau talk show, katanya kayak semacam talk show itu? Talk show, Kak. Talk show-nya itu sharing tentang pengalaman. Jadi what to expect when you are studying in ya dimanapun kakak studinya. Jadi saya ada sedikit memberikan presentasi, tidak ada bahan PPT, jadi di sini sifatnya sharing aja. Awalnya memang cerita ini bermula dari kira-kira tahun 2016 itu. Kami dari Kelautan Udayana, saya juga S1-nya di Udayana, ada program kolaborasi seperti itu dengan University of California Los Angeles. Nah, singkat cerita setelah program itu selesai, kami melakukan semacam aktivitas kecilan untuk mensyukuri semuanya berjalan dengan lancar, proyek juga berjalan lancar. In short, saya waktu itu diajak ke restoran sushi di salah satu restoran di Denpasar. Nah, waktu itu saya bergumam dalam hati, karena saya setelah makan sushi itu agak mual gitu. Jadi dalam hati saya berpikir, oh kalau misalkan saya ada ada kesempatan untuk keluar negeri, mungkin negara Jepang adalah negara yang saya hindari pertama, saya mikir seperti itu. Kemudian tahun 2019, Hokkaido University memberikan admission kepada saya untuk mengambil mata kuliah di Jepang, di Hokkaido, selama 1 bulan. Saya base-nya adalah di PB University di Bogor. Cuma dapat kesempatan di sana selama 1 bulan untuk mengambil mata kuliah di bidang marine biology di bidang saya. Dan singkatnya seperti itu. Jadi ya, poin yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman mungkin harus bersiap terhadap hidup, karena kita tidak tahu kejutan-kejutan apa yang akan diberikan oleh hidup ke depan. Itu cerita singkatnya. Kemudian untuk kira-kira apa yang didapat dari belajar di sana, yang pertama adalah education environment-nya. Jadi memang sangat berbeda dengan di Indonesia. Kita tahu bahwa orang-orang Jepang itu sangat disiplin ya dalam segala hal, semuanya segala well arranged, teratur, sehingga proses pembelajaran pada saat awal di sana itu juga menjadi sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia. Saya ambil contoh, misalkan mereka orang-orang Jepang itu sangat tepat waktu orangnya, sangat tepat waktu. Jadi mungkin poin itu bisa kita ambil, karena di Indonesia memang agak konotasinya agak negatif, masih menerapkan jam-jam karet seperti itu. Jadi mungkin itu poinnya bisa diambil. Kemudian education environment, pengalaman yang saya dapatkan setelah sebulan menempuh pendidikan di Jepang itu, mengambil course marine biology, adalah kita seringkali cepat merasa inferior terhadap negara-negara lain, seperti itulah. Cepat sekali merasa inferior. Jujur itu juga terjadi pada saya sebelumnya. Tapi ternyata
setelah saya sadari setelah seminggu beradaptasi di sana, ternyata semua orang memang memiliki keahliannya masing-masing. Tinggal bagaimana cara kita mendeliver ke mereka agar ditangkap dengan baik makna ataupun apapun yang menjadi expertise kita. Kemudian hal lainnya adalah, jadi poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah, jadi kita tidak usah merasa inferior. Setiap orang pasti menjadi pemenang di satu bidang, walaupun di bidang yang lain itu terkadang kita menjadi pecundang. Nah, sekarang hanya apa namanya, kemampuan kita untuk memaksimalkan di bagian mana kita itu expertise-nya, seperti bagaimana kita mendeliver sesuatu, bagaimana kita menceritakan itu sehingga dijadikan berguna bagi orang banyak. Kemudian yang ketiga, poin yang ingin saya sampaikan adalah karena kita memang punya kedekatan sejarah dengan Jepang ya, karena apa namanya, punya kedekatan sejarah, jadi apa namanya, kultur di sana itu juga sempat, oh ternyata ada, kita bisa berbagi kultur seperti itu. Jadi mereka adalah orang-orang yang khusus ke Jepang ya, saya bicara di Jepang, adalah orang-orang yang sangat manner-nya sangat dijaga gitu, sopan santun, seperti menggunakan salam dan murah senyum, hampir sama seperti kita orang Indonesia pada umumnya kan. Terus yang keempat adalah bagian yang paling kita nanti-nantikan pada saat kita entah itu bertukar, ada sesi pertukaran pelajar di Jepang atau memang punya waktu untuk mengambil pendidikan panjang di Jepang ataupun di negara lainnya, adalah mengeksplor the beauty of their environment-nya seperti itu, jalan-jalannya, dan mereka sangat welcome, seperti kebanyakan orang-orang Asia pada umumnya. Mungkin untuk awalan itu dulu yang bisa saya jelaskan, 4 poin tadi. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan. Oke, mungkin sekian dari Kak Satya ya. Kalau begitu sebelum, oh ya maaf saya belum menyampaikan tadi, jadi nanti setiap pembicara akan melakukan sharing terlebih dahulu, nanti pertanyaannya di akhir. Bagi kalian yang sudah mempunyai pertanyaan, boleh diketik dulu di kolom komentar, nanti kalau sempat di akhir akan ditanyakan, dan juga sebenarnya panitia sudah menghimpun beberapa pertanyaan sebelumnya dari para adik-adik dan teman-teman yang ada di sini, jadi nanti akan di akhir. Selanjutnya kita berangkat saja ke negara Eropa, di mana Kak Mandara akan memberikan sharingnya. Halo, Kak Mandara. Halo, Wisma. Halo. Halo, ini sehat salah sana? satu sehat-sehat. Gimana di Bali? Ini salah satu senior saya yang sangat senior. Senior. Ya, silahkan dimulai Kak. Waktunya 15 menit ya. Kak, suaranya Kak, apa Sorry. saya aja yang nggak denger ini? Sorry, ya. Oke. Di mute ya. Di mute sama bos. Oke. Salam kenal semuanya, nama saya Ida Bagus Mandara Brasika, biasa dipanggil Nara. Saya LPDP, dulu PK 53, kuliah di Imperial College London di Inggris. Pertama sebenarnya agak sulit menggambarkan Eropa in general dengan hanya mengambil example Inggris, karena saya rasa cukup unik, bahkan mungkin Wisma yang di Utrecht beda sekali sih experience-nya, saya yakin. Terus yang kedua tadi ya tentang what do you expect in Eropa ya. Dalam case saya hampir tidak expect apapun sih. Kenapa tidak? Ya sederhananya karena saya akhirnya bersekolah di tempat yang tidak saya perkirakan di awal. Ya, jadi ceritanya sederhananya saya sempat mau sekolah di kampus lain. Saya awalnya mau sekolah di Oxford. Kemudian segala sudah dapat LOE dan segala macam. Tinggal satu yang terakhir saat itu adalah IELTS, nilai bahasa Inggris saya yang tidak sampai. Jadi saya sudah sampai ambil IELTS mungkin ada 6-7 kali. Kemudian 2 bulan sebelum mulai kuliah, jadi kuliah itu kan biasanya di Inggris start bulan Oktober ya. Di bulan Agustus saya akhirnya tahu bahwa saya tidak bisa lanjut
ke Oxford gitu. Dan dalam waktu 2 bulan saya harus mengganti semua planning saya. Saya pernah daftar visa sempat ditolak sekali karena masalah teknis. Bahkan saya hari H ketika saya berangkat saya masih ke kantor karena mengurus izin belajar saya, karena saya PNS, jadi saya pagi itu masih di kantor ngurus izin gitu. Sore hari sudah harus berangkat, dan saya nggak pernah keluar negeri. Jadi pertama kali saya keluar negeri adalah ke London dengan perjalanan hampir mungkin sekitar 21 jam total ya. Dan itu hidup saya tiba-tiba berubah, dan saya ke sekolah yang saya tidak targetkan di awal dengan jurusan yang saya tidak targetkan di awal gitu ya. Saya awalnya background-nya lebih ke fisika, terus saya ambil ke teknologi lingkungan yang ternyata dia semi social science gitu. Jadi kayak kehidupan saya cukup kacau selama sebulan pertama. Hari 1, hari kedua saya sudah nyasar 2 kali. Kemudian sepanjang sekitar sebulan pertama saya tiba-tiba jadi seorang introvert karena saya tidak berani keluar rumah karena saya tahu bahasa Inggris saya jelek sekali saat itu. Tapi akhirnya pelan-pelan saya beradaptasi sih. Kuliah di Inggris, ini fotonya saya dengan supervisor saya ini di hari terakhir yang awalnya saya sangat stres dan sekarang saya sangat happy. Kenapa saya sangat stres? Karena saat itu saya hampir tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena saya pilih ngambil tesis programming, di mana program saya itu sekitar 3 minggu sebelum deadline itu stuck, error, nggak bisa jalan sama sekali. Jadi saya sempat berpikir saya mungkin nggak akan lulus di sini. Tapi nasib baik ya, sekitar semingguan akhirnya tiba-tiba jalan. Jadi ini kampus saya, profesor saya dari Yunani namanya Apostolos. Kampus Imperial kecil sekali sebenarnya kayak ruko. Pengalaman di sana ya, di Inggris pola masternya atau S2-nya itu hanya 1 tahun. Jadi sangat mepet sekali. Jadi makanya kenapa saya bilang tidak bisa mengeneralisir, misal kayak Wisma di Utrecht ya sangat beda gitu. Negara Skandinavia lebih environmentalis, jauh sekali beda karakternya gitu. Terus yang mungkin kalian perlu expect ya, kalau kalian misalnya ke Inggris ya, London dan sekitarnya, yang pertama jangan ekspektasi terhadap salju. Kemungkinan besar kalian tidak menemukan salju di sana ya. Kebetulan tahun ini ada, dari sekian tahun mungkin baru ada gitu. Tapi tahun-tahun biasanya tidak ada salju. Jadi berharap di sana. Kotanya besar sekali, sangat metropolis, tempat bermain banyak, jadi godaan untuk belajarnya banyak. Karakter yang paling beda mungkinlah orang-orang di sana lebih terbuka, lebih berani ngomong. Ya, jadi kalau kita S1 gitu ya di Indonesia mungkin ya kita kan harus ngikutin dosen lah yang benar gitu ya. Kalau di sana kita dipaksa harus berpendapat, meskipun pendapat itu sebodoh-bodohnya pun harus dipendapat. Karena saya dulu pernah dimarah sama dosen saya dipanggil kenapa nggak ngomong katanya di kelas. Saya bilang ya menurut saya dosen saya yang benar gitu ya. Karena saya dimarahin, kamu tuh harusnya berpendapat mau sejelek apapun, pokoknya kamu harus menyampaikan apapun yang kamu pikirkan. Itu karakter yang menurut saya penting sekali sih untuk pendidikan, karena saya rasa ya dosen bukan Tuhan lah, ya dia hanya teman diskusi ya yang kebetulan belajar lebih dulu saja gitu. Singkat cerita di sana cukup menyenangkan karena ya kalau di Eropa itu kecil sebenarnya ya, jadi antar negara itu bisa naik bus gitu, jadi gampang sekali untuk bisa jalan-jalan ke negara-negara lain. Kalau dari Inggris misalnya mau ke Belanda, Prancis, Austria, Swiss gitu mungkin, atau Skandinavia juga masih dekat. Saya tahu Wisma juga pernah ke Inggris dari Belanda, jadi ya sederhana itulah. Kalau di Eropa itu mungkin itu lebih enaknya ya, gampang untuk bisa melihat negara-negara lain yang karakternya beda-beda. Apalagi ya, kemudian ya teman ya tentu exposure ya, banyak punya teman dari berbagai negara karena Imperial College termasuk kampus yang cukup internasional. Jadi banyak sekali, apalagi saya milih jurusan yang satu kelasnya itu 130-an orang, jadi dari seluruh dunia ada teman. Cuman satu hal mungkin tips paling sederhana yang saya mau sampaikan ke teman-teman ketika nanti memilih sekolah di luar negeri, saya mau kasih tahu kuncinya bahwa university ranking is overrated. Ya, jadi ya saya yakin pasti banyak kalian yang ketika mau sekolah pasti selalu nyari ranking lu, mau QS, mau THE, mau Shanghai atau apapun. Tapi sebuah informasi pentingnya adalah ranking tidak selalu menjamin bahwa kampus itu lebih baik daripada kampus lainnya. Misal nih, kampus saya Imperial College London, dia ranking 7 dunia. Saya nggak tahu Utrecht mungkin setaran atau puluhan ya, 30 atau berapa misalnya. Kita nggak bisa menceritakan bahwa Imperial pasti lebih bagus daripada Utrecht gitu misalnya.
Enggak, karena tergantung bidangmu mau ngambil apa dan culture yang kamu pengen rasakan yang seperti apa gitu. Dan Inggris termasuk negara yang tidak welcome terhadap, menurut saya ya, tidak welcome terhadap mahasiswa di luar Uni Eropa. Kenapa saya bilang tidak welcome? Satu, masalah biaya. Kalau ya mungkin nanti untung pakai beasiswa ya, tapi kalau kalian lihat tuition fee atau SPP-nya tidak masuk akal. Berapa 7-8 kali lipat lebih mahal orang Asia seperti kita. Tidak terlalu dihargai. 10 kali lipat, Kak. Ya, mahal sekali, luar biasa mahal sekali. Peluangnya tidak banyak. Beasiswa hampir tidak ada beasiswa dari mereka, paling chevening saja yang nggak banyak gitu. Jadi kita sebenarnya ya kalau saya bisa bilang agak kasar ya tipikalnya memang agak sedikit kapitalis dalam isu pendidikan. Jadi ketika kalian nanti mau memilih sekolah gitu, anggaplah list ranking itu hanya sebagai advertisement aja, ya iklan aja gitu. Tapi tidak menjamin kualitas dan kecocokan kalian. Ya, karena kalau kalian lihat ranking pasti yang di top paling cuma negara Inggris, negara Amerika ya paling banyak tuh, biasanya 10-20 besar tuh pasti Inggris, Amerika tuh 2 tuh. Padahal negara lain kualitasnya luar biasa. Belanda banyak sekali, jangan tanya. Skandinavia kalian ambil Denmark, Finlandia, Swedia bagus-bagus sekali. Jadi opsinya kalian harus buka jauh lebih besar daripada sekedar melihat ranking. Itu saya rasa satu kesalahan saya yang cukup vital ketika saya memilih sekolah dulu. Yang saya harap kalian tidak melakukannya gitu. Tapi saya tetap cinta kampus saya sih. Saya tetap cinta Imperial karena sudah terlanjur ada memori di sana. Jadi saya sangat, ya kalau saya boleh punya kesempatan mungkin saya akan sangat ingin balik ke sana lagi. Bukan untuk sekolah sih tentunya ya, tapi untuk ya jalan-jalan untuk mengenang masa sulit saya dulu lah. Itu ya sih. Oke, baik. Masih ada waktunya, tapi langsung saja ke pembicara selanjutnya karena sudah banyak ada pertanyaan, nanti mungkin akan lebih digali ketika pertanyaan ya. Selanjutnya kita main-main mendengarkan cerita dari benua Amerika oleh Kak Andriana Santi. Silahkan. Ya, terima kasih Wisma. Iya. Tadi buat Nara, sorry aku yang tadi mute, soal tadi aku pingin zoom in tapi malah pencet mute kamu. Wah, parah nih, nggak temenan nih. Halo semuanya, saya Santi. Saya kemarin 2016 sampai 2017 akhir 3 semester itu berkuliah di University of Illinois. Illinois itu kalau teman-teman tahu benua Amerika, dia di tengah atas, itu dia state-nya buat Chicago. Jadi kita ada di Midwest jatuhnya, bukan di West Coast atau di East Coast ya. Tengah atas. Dan itu sekitar kampus saya itu ada 3 tempat. Jadi ada di Urbana-Champaign tempat saya, itu 3 jam ke selatan dari Chicago. Ada juga di Chicagonya, tapi kalau di Chicagonya lebih ke untuk yang art dan semacamnya. Kalau di saya yang di Urbana-Champaign itu lebih ke science, business, and engineering atau social kayak gitu. Ada lagi di Springfield, tapi Springfield jauh lebih kecil. Seperti itu. Dan kalau ekspektasi di Amerika, saya juga tadi mungkin sama ya seperti Nara, itu mungkin nggak bisa kita ambil Illinois sebagai representatif. Mungkin hanya salah satu contohnya ya, karena tempat kan beda. Misalkan kalau teman-teman di apakah desa atau di kota, atau seperti di New York, atau di California, atau di Texas, atau di Florida gitu, atau tempat saya seperti di North of States, jadi itu ekspektasinya bakal beda-beda dalam hal cuaca, dalam hal mungkin makanan, tempat, orang-orang yang butuh mungkin bising, orang-orang yang butuh lebih ke sepi gitu ya, itu ada berbagai macam pertimbangan. Nah, sempat sih beberapa dengar kalau ekspektasi lebih ke beda budaya seperti apa. Saya kalau dari cultural shock, saya nggak terlalu ekspektasi ya, karena nggak harus ke luar negeri misalnya ya untuk mengalami ini. Kayak kita di Indo pun yang sangat beragam gitu ya, dari Sumatera sampai ke timur, itu cultural shock-nya itu udah bisa gitu. Mungkin teman-teman yang udah sempat ngalamin pindah pulau atau pindah keluar provinsi untuk kuliah, pindah keluar kampung, itu bakal udah ngalamin namanya cultural shock. Jadi saya kalau dari makanan, dari cuaca,
saya mungkin lebih ke nggak berekspektasi ya, there is no expectation, karena saya yakin apalagi mungkin untuk negara maju gitu ya, udah pastilah dari teknologi, fasilitas, ya kita ya pasti beda gitu. Jadi kalau masalah perbedaannya, puji syukur saya nggak terlalu ada banyak masalah di cultural shock, karena saya tahu bahwa setiap orang itu beda-beda gitu ya. Kita hidup di mana, dia hidup di mana, dia mungkin kayak saya orang Jawa, kita sama orang Betawi juga udah beda, sama orang Bali, sama orang like Padang, Kalimantan, atau mana itu juga udah beda. Jadi kalau saya lebih nggak pada cultural shock-nya, justru ketika balik ke Indonesia, reverse culture-nya, saya yang sama sekali tidak menduga gitu. Jadi dosen dulu di Bandung pernah bilang, dia sempat ngalamin reverse shock-nya dia adalah masalah macet gitu. Tapi ketika buat saya, ketika saya balik ke Indo, mungkin karena saya sudah pernah dengar pengalaman beliau ya tentang macet, jadi ketika balik ke Indo macet, ya udahlah ya gitu kan, memang seperti itu gitu. Tapi yang cultural shock yang saya alami adalah, saya masih ingat, jadi hari kedua saya sampai di Indo, saya ke Ambassador, kalau teman-teman tahu ya, ada mall di Jakarta, bukan mall sih, dia tempat jualan handphone semacam Glodok. Saya mau beli kartu handphone gitu kan. Nah, biasanya itu kita kalau lagi di luar nih ya, entah mungkin di tempat yang lain juga ya, biasanya nggak hanya ketika udah bayar, udah ngasih duit, dikasih kembalian, nggak hanya ngucapin sekedar terima kasih gitu, tapi ada juga semacam ekspresi have a great day or have a nice day. Jadi ketika saya udah bayar, saya mengucapkan terima kasih Mas, kayak pingin ngomong have a great day or have a nice day gitu. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan lebih ke semoga hari Anda indah ya Pak. Kayaknya agak aneh gitu kan. Jadi bagian-bagian seperti itu yang saya alami sih, lebih ke reverse pas balik ke sini, atau sesimpel ketika di restoran mungkin ya, kan nggak semua tempat punya tempat buat tray ya. Jadi mungkin kalau KFC, McD ada ya, tapi ada beberapa tempat yang itu nggak ada tempat buat naruh tray-nya lagi setelah kita makan. Jadi saya udah makan, udah selesai, saya masih merasa bertanggung jawab nih, di mana tray ini harus saya taruh gitu kan. Nah, saya tanya ke masnya, saya lupa sih akhirnya dia bilang kayak gimana. Tapi hal-hal seperti itu yang saya nggak duga sama sekali. Jadi ketika balik ke Indo baru saya, gini ya gitu. Mungkin itu butuh waktu 6 bulanan lebih lah buat saya untuk chill down gitu. Jadi pertama lebih ke reverse culture ya buat saya. Dan yang kedua tadi mungkin sama ya, teman-teman yang lain juga bilang masalah bahasa. Kenapa saya ke US gitu ya? Karena salah satu reasonnya saya pingin belajar di English speaking country, karena bahasa Inggris saya masih pas-pasan gitu kan. Saya pingin langsung mencoba di tempatnya. Jadi saya berusaha memilih tuh dari berbagai negara yang berbahasa Inggris mana ya gitu. Dan mungkin memang kalau dari segi waktu traveling juga US ini adalah tempat di mana saya paling jauh. Karena kalau teman-teman lihat globe nih, US tuh bener-bener di balik Indo gitu. Kalau kita pusuk gitu ya, Indo sama US tuh bakal satu di diameter bumi. Jadi bener-bener ngelilingin setengah bumi gitu. Itu sempat salah satunya, lumayan sih. Jadi pengalaman pertama naik pesawat juga cukup lama. Dan akhirnya tipsnya, ini tips untuk naik pesawat nih, misalkan sebaiknya malah nggak tidur ketika sebelum naik pesawat. Karena saya udah tidur cukup, jadi flight saya pas berangkat itu saya lewat ke Middle East, Dubai, Jakarta Dubai ya lumayan lah 9 jaman itu transit. Nah, tapi dari Dubai ke Chicago-nya itu 15 jam. Saya udah nggak ngantuk, saya mati gaya. Jadi saya tidur dikit setengah jam. Ini kapan nyampenya gitu. Jadi akhirnya ketika saya pulang, saya pakai strategi saya nggak tidur. Jadi pas nggak tidur, saya tidur di pesawat. Jadi lebih bisa menghabiskan waktu dengan tidur. Gitu. Itu masalah. Dan kalau bahasa menarik juga sih, karena di kampus saya itu ada fasilitas, kita itu di kampus tuh ada fasilitas buat pick up student kalau pulang terlalu malam. Jadi kan kampus banyak ya yang buka 24 jam. Sorry, bukan kampus, perpus maksudnya. Perpus buka 24 jam. Ada servis, kita ada bus sih, ada bus di dalam itu. Bus itu biasanya cuma sampai jam 12 malam atau jam 1 malam, tergantung ya jurusan yang mana. Tapi kalau teman-teman stay late up night sampai jam 3 pagi, misalkan jam 2 pagi, itu ada servis dari kampus.
dia punya shuttle, kita bisa telepon, minta dijemput dong di sini gitu. Saya masih ingat banget pertama kali deg-degannya saya ketika mau nelpon si tukang shuttle-nya tuh ya, saya nggak tahu bahasanya kayak gimana gitu kan. Misalkan, Pak, bisa jemput saya, hal-hal yang seperti itu ya. Misalkan kalau saya di bahasa Inggris mungkin karena saya bahasa Inggrisnya juga pas-pasan, kayak cuman grammar apa, jadi saya cuma mikir, jemput kan pick up ya, jadi could you pick me up gitu. Tapi saya masih ragu, akhirnya saya nelfon teman saya yang udah di situ duluan 1 semester, telepon ke dia, "Wait, gimana sih cara ngomongnya?" gitu, sesimpel hal kayak gitu. Jadi kita punya orang-orang yang bisa ngebantu salah satunya. Jadi kayak build community. Itu saya telepon dia, "Wait, gimana cara ngomongnya?" gitu. Akhirnya saya ikutin dia apa, setelah sampai 3 semester di sana, saya dapet tuh konsep gimana sih cara ngomong yang benar, nggak cuman can you pick me up or could you pick me up atau sir sorry gitu, karena kan kita ngomong sir mungkin teman-teman udah pernah dengar ya, kayak mereka nggak terlalu terbiasa kalau kita panggil sir karena it's way too polite, jadi cukup panggil hey aja gitu, hey could you pick me up atau hey can I have gitu. Akhirnya setelah 3 semester saya suka tuh dengan frase can I have gitu, sesimpel belajar frase-frase seperti itu. Jadi nggak hanya buat mesen shuttle gitu ya, tapi juga misalkan ketika pergi ke warung gitu, mau pesen yang mana, itu bahasa Inggrisnya senang aja gitu, bisa apa ya, menaklukkan gimana nih, kayak deg-degan tapi kayak pingin juga gitu kan. Nah, itu dengan cara seperti itu emang harus ke wilayah di mana kita mau belajar bahasanya, kita mau belajar bahasa Jepang atau kita mau belajar bahasa Mandarin atau bahasa yang lain, itu memang bahasa itu harus belajar dari native speaker-nya langsung. Itu lebih ke bahasa. Kemudian makanan tadi ya, saya nggak terlalu, I don't really have a big deal buat makanan selama itu masih allow what I think I believe gitu. Tapi the most important thing buat saya nggak hanya saya nggak suka, saya nggak bisa makan ini gitu. Ya oke, kalau nggak suka sekali ya nanti nggak usah beli lagi gitu kan. Tapi lebih kepada keep in mind, like kita nggak ada orang lain yang handle kita, cuman kita gitu ya, mungkin sama Tuhan. Tapi keep in mind kita harus being healthy, stay well, we need to eat. Jadi saya udah nggak punya room buat mikir gue suka atau nggak suka gitu. Kecuali kalau punya pilihan ya. Kalau nggak punya pilihan, ya we need to eat gitu kan. Nah, dan di sana juga sebenarnya kalau di kampus saya itu banyak nih teman-teman yang bawa keluarganya. Mungkin ada ibu-ibu yang bawa suaminya dan anaknya, ada mas-mas yang bawa istrinya dan anaknya. Dan mereka ini yang jadi tempat saya untuk mendapatkan gitu. Mereka they cook Indonesian food very well. Saya dapat mie ayam, bubur ayam, nasi kuning, klepon, bakso somai. Jadi komunitas Indonesians biasanya yang sudah berkeluarga itu mereka lebih banyak explore di kitchen, atau teman-teman yang mungkin suka masak akhirnya suka mengeksplor jauh lebih banyak di sana karena memang makan di rumah jauh lebih hemat gitu. Tapi memang tergantung fokusnya ya, mau makan, karena kalau masalah mahal pasti kan saya nggak mau compare gitu ya, karena we have different currency and standard, jadi nggak bisa kita compare. Tapi kalau di dalamnya memang masak di rumah tetap sama, lebih murah. Tapi mungkin waktu ya, kalau buat sendiri kayaknya nggak terlalu efisien buat masak gitu kan, karena cuma 1 kali makan gitu. Pernah sih saya masak nasi, misalkan saya taruh kulkas buat 1 minggu, saya panasin lagi gitu. It doesn't mind, it's fun kayak gitu. Itu dari makanan ya, tadi bahasa, makanan, river shock, terus profesor dan mata kuliah. Iya, saya suka banget sih. Jadi ini memang S2 bagi saya adalah saya benar-benar mikir. Memang ini decision saya, karena kayak kita ya kayak dari SD udah tahu kan kita harus SD, habis SD harus SMP. Habis itu harus SMA, habis itu harus kuliah, kayak udah tahu gitu kayak gitu. Tapi pas S2 ini benar-benar jadi saya buat mikir, karena kita harus apply ya, kita harus bikin personal statement, saya harus mikir kenapa saya mau ke sana. Jadi benar-benar fully awareness gitu kan. Dan kampus saya ini sebenarnya juga bukan kampus, saya pilih 2 kampus, saya daftar 2 kampus, dan saya nggak keterima di kampus yang pertama. Kayak gitu. Jadi ini pilihan kampus saya yang kedua. Dan memang profesor dan mata kuliahnya kita udah aware ya, kita bikin rencana studi yang memang mungkin nggak semuanya bakal sama, nggak 100% bakal sama, tapi
itu jadi modal sih buat kita untuk melihat lebih, oh ya kita bakal kayak gitu. Dan saya suka semua profesor yang saya punya, kelas yang saya datengin. Saya itu saya ngambil jurusan Science and Business. Jadi saya suka kelas bisnis saya itu dalam hal kita nge-review paper. Jadi ini capek, kayak misalnya teman-teman nih dapat tugas untuk nge-review paper A. Sebenarnya kita belajar buat jadi peer review. Aku baca paper A, temanku baca paper B. Kita bikin summary, kita review si paper yang kita baca masing-masing. Tugasnya adalah saya perlu nge-review reviewannya dia. Saya tanya ke dosen saya, berarti saya harus baca paper yang dia baca juga dong gitu. Iya gitu. Jadi capek kayak kita harus baca 2 paper, banyak paper, harus bikin review, tapi it's so much rewarding at the end gitu. Kayak bisa ya gue ternyata ya gitu. Terus juga saya suka tadi bener yang Nara sampaikan terkait speak up gitu. Kita belajar banget dari kelas study case, kita belajar misalkan ada perusahaan soda mau bangun perusahaan baru di India gitu kan, dia ada papernya mungkin 10-20 halaman, kita review, kita lihat strategi apa yang kita perlu kasih ke yang punya perusahaan, terus kita udah review, kita baca, kita review, kita sampaikan. Jadi kayak ada 3 proses pembelajaran, read, write, speak, and listen. Jadi ada 4 sore. Jadi benar-benar kita baca, kita tulis, kita sampaikan, kita diskusikan sama yang lain. Jadi proses itu berulang. Itu yang akhirnya bikin saya, wow, this is so much interesting gitu prosesnya dari berbagai macam kasus yang kita pelajarin. Jadi, dan profesornya juga sangat open ya, karena di kampus saya yang lama memang nggak ada konsep di S1 saya, maksud saya itu nggak ada konsep profesor punya jam gitu kan. Jadi kalau di sini itu mereka punya nih jam-jam office hour. Kita bisa datang, kita bisa diskusi, nanya apapun di office hour mereka. Biasanya di awal dikasih tahu di pertemuan pertama atau di silabusnya. Oh ya, office hour saya hari ini jam sekian. Jadi they will always open their door. Office-nya di mana, nanti bakal dikasih tahu buat diskusi apapun. Dan memang sangat bisa didiskusikan apapun. Misalkan terkait deadline tugas. Misalkan saya pernah ada tugas, misalkan saya dikumpulkan di hari Kamis gitu ya. Terus saya nggak bisa ngumpul hari Kamis. Saya bilang ke profesornya, Prof bisa nggak saya di hari Jumat? Karena saya ngambil SKS banyak nih gitu, 22 gitu. Jadi itu lumayan bisa didiskusikan. Jadi mereka juga oke kayak gitu. Kemudian terakhir kalau dari saya itu lebih ke take the most of it gitu. Take the most of it. Sering banget saya juga diungkapkan ini kayak ekstrak sebanyak-banyak dan seoptimal mungkin. Saya tahu saya akan di sana selama 3 semester dan program saya itu wajib internship. Jadi saya tahu saya bakal punya 4 semester dengan 1 semester kecil internship. Jadi ada working experience di sana. Kemudian saya tahu saya tidak akan berencana stay karena untuk angkatan saya LPDP itu boleh setahun stay di sana gitu untuk kerja, habis itu baru balik. Nah, saya memang tidak berencana di sana karena saya sudah ngambil program yang sudah bekerja, jadi bagi saya itu cukup. Saya tahu saya punya 3,5 semester, kemudian saya tahu ada Thanksgiving break, ada winter break, ada spring break, ada summer break, ada Thanksgiving break yang kedua, winter break yang kedua, jadi udah kebayang dan berbagai pengalaman juga, gimana nih bisa merasakan Thanksgiving break with American family kayak gitu-gitu dan intinya take the most of it and we need to define what particular experiences we want to gain. Kayak apa sih yang mau gitu. Kayak saya tahu tuh selama 3 semester saya nggak mungkin bisa mengunjungi semua benua Amerika gitu. Saya ambil aja sampel-sampelnya. Saya mau ke East Coast, saya mau ke New York, saya mau ke South, saya mau ke West gitu. Jadi plan that all the working and all the holiday we need to make it in a plan. Atau kalau yang suka nggak pakai plan juga nggak apa-apa. Tapi saya lebih meng-highlight ke take the most of it, kayak pengalaman di sana kayak gimana. Itu mungkin dari saya. Oke, ya. Terima kasih Kak Andrea Santi, itu udah banyak banget ya yang disampaikan. Banyak banget ya. Lengkap banget. Iya. Seru banget sih tapi saya setuju tuh yang highlight pesan tentang reverse shock gitu ya. Bahkan saya yang udah di sini masih di sini aja udah kepikiran, aduh gimana ntar di Indonesia di sini biasa antri, di Indonesia nggak ada yang antri, kan pusing ya, stres. Terus sama
Oke. Sama yang highlight tentang bahasa Inggris itu juga penting banget ya. Jadi memang kadang-kadang kalau dari bahasa Indonesia kita langsung translate ke Inggris itu cenderung kaku dan sangat nggak native gitu. Jadi di sini kita sebenarnya belajar dari awal lagi ya soal bahasa. Oke, selanjutnya untuk biar nanti cepat ke sesi pertanyaan karena mungkin bisa lebih digali dan ini pertanyaannya udah banyak banget. Langsung aja ke berikutnya Australia oleh Nikomang sama Rayanti. Silakan Kak. Halo semuanya, selamat sore. Halo barusan Kak Santi juga. Sore. Hai Kak. Halo semuanya, kenalkan saya Sumarayanti, bisa dipanggil Dekmang. Kemarin kuliah di UNSW Australia, itu dari tahun 2016 sampai 2018. Mungkin banyak teman-teman di sini yang udah tahu ya, maksudnya kalau kuliah di Australia itu kita dikasih dua pilihan, either kita mau ngambil kuliah yang coursework atau kuliah yang basisnya itu tesis kayak gitu. Kalau yang coursework itu adalah pilihan di mana teman-teman bisa kuliah dan tamat tanpa perlu ngerjain tesis kayak gitu. Sementara yang based on tesis ya kuliahnya memang untuk base-nya itu research kayak gitu. Nah, kebetulan kemarin itu saya ngambil yang mix. Jadi dalam 3 semester, kemarin kuliahnya itu 3 semester, 2 semester pertama itu saya ngambilnya yang coursework, terus 1 semester berikutnya itu yang tesis. Dan kemudian karena tesisnya itu kan sebenarnya juga ada pilihannya ya, mau ngambil yang 18 unit atau yang 6 unit. Nah, kemarin itu ceritanya biar lebih banyak yang bisa tak ambil di semester terakhir. Kayak katanya Kak Sandi tadi, maksimalkan gitu ya mumpung di sana. Jadi di semester terakhir saya ngambilnya tesis, kemudian juga ngambil internship dan ngambil ada mata kuliah lanjutan juga. Kalau awalnya sih ekspektasinya mungkin kayak bakal, kayaknya bisa kok ngelarin ini sama kayak waktu di Indo gitu misalnya. Kalau teman-teman misalnya siapa tahu ada yang anaknya agak ambis gitu kan, kayak wah I have to be number one student, terus harus dapat semuanya straight A's gitu. Faktanya nggak tahu juga apa karena waktu itu juga saya sudah lama sekitar 2 tahun vakum kuliah, jadi tamat 2014, tamat S1, kemudian sempat jeda dulu 2 tahun baru kemudian sekolah lagi. Pas waktu itu ketika sekolah lagi dan kemudian di tempat yang kultur pendidikannya itu beda, rasanya kaget ya. Jadi saya shocknya mungkin lebih banyak ke sana kali ya. Tapi kekagetan saya waktu itu lebih ke apa ya, banyak bahan yang perlu dipersiapkan setiap kali kuliah. Kemudian masing-masing kelas itu bukan hanya kelas yang kuliah aja, tapi misalnya ada kelas yang kuliah dan tutorial, atau kuliah, tutorial, dan lab, atau kuliah dan lab. Jadi dalam satu mata kuliah, satu course yang kita ambil itu jamnya bisa 6-8 jam per minggu gitu. Dan kemudian kita mungkin di Indonesia sama seperti kendala teman-teman yang lain, kita nggak ngomong kecuali kalau kita tahu bahwa apa yang kita ngomongin itu benar gitu, atau kalau kita ngerasa bahwa pendapat kita itu benar. Nah, ketika di sana, saya awalnya kayak gitu, saya berusaha bahwa ya kalau saya nggak tahu, saya mending diem. But turns out ada salah satu kelas yang dia pakai kayak sejenis aturan main, bahwa presence is more than just being there. Kamu bisa aja hadir di kelas itu, tetapi kalau kamu nggak ngomong, kamu akan dianggap nggak hadir di kelas tutorialnya. Jadi kayak mau nggak mau itu harus benar-benar nyiapin, mau nggak mau harus berpendapat, ya dipaksa. Jadi kayak tidak dengan sukarela ngomong, tapi kayak sedikit dipaksa untuk ya semua orang harus ngomong, semua orang harus berani berpendapat, dan bukan cuma satu mata kuliah aja yang gitu, hampir semuanya kayak gitu, jadi lama-lama sih terbiasa kayak gitu. Nah, kemudian kalau di sana juga untuk mahasiswa internasional biasanya ada kelas academic preparation yang dikasih buat kita di semester-semester awal kuliah.
Academic prep-nya ini bukan hanya untuk bahasa, tetapi juga lebih ke memperkenalkan kita sama bagaimana sih kultur kuliahnya di sana, kemudian sama critical writing, banyak hal yang kita mungkin rasa hal yang sebenarnya simple, tetapi karena itu adalah basic dari pendidikan di sana, maka mereka merasa penting untuk memperkenalkan kita terhadap culture belajar mereka di sana, sehingga ya memang wajib diambil juga untuk academic prep di 1 semester pertama kayak gitu. Nah, kemudian kalau sebelumnya karena saya di public health, dulu itu kuliahnya memang per semester itu udah ada paket-paketnya gitu ya di S1. Jadi semester 1 ada 10 mata kuliah, semester 2 ada sekian, dan sudah jelas mata kuliahnya apa-apa aja. Kemudian di semester-semester akhir udah mau skripsi dulu, baru kemudian kita diarahkan ke penjurusan yang nanti mata kuliahnya itu akan beda-beda. Nah, kalau di sana sejak awal itu memang sudah ada streamnya, mungkin karena juga levelnya udah master ya, jadi memang kita sudah harus memilih stream sejak awal kita masuk. Nah, ketika pun kita milih stream, nanti kita hanya akan dikasih mata kuliah yang wajib aja. Sisanya mata kuliah lainnya untuk memenuhi jumlah unit yang kita ambil semester itu kita bebas menyesuaikan tergantung dengan kita kira-kira tertarik belajar yang mana. Dan kita dikasih waktu 2 minggu untuk kira-kira menilai apakah kita akan tetap ada di mata kuliah tersebut atau kita mau drop dan kita mau tukar dengan mata kuliah yang lain. Jadi lebih enak belajarnya ya, maksudnya karena kita bukan cuma kayak oke, aku milih sekarang dan kemudian 1 semester ke depan aku harus belajar ini, enggak. Tapi aku milih, aku nyoba dulu beberapa kelas, nanti di kelas yang kira-kira nyaman, yang kira-kira memang akan sesuai dengan apa yang kita mau, apa stream yang sedang kita tekuni, nanti itu yang boleh kita fokuskan, kemudian yang lain bisa kita drop ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi lebih lebih maksimal aja rasanya pengalaman belajarnya karena kita memang mempelajari sesuatu yang terkait dengan bidang yang kita tekuni dan memang kita sesuai untuk belajar itu kayak gitu. Kemudian apalagi ya, masih terkait kuliahnya, oh ya karena saya juga ngambil internship di semester terakhir dan kemudian ngambil tesis juga, waktu itu kebetulan saya ngambil internship-nya di laboratorium punyanya supervisor saya, sehingga komunikasi dengan supervisor juga lebih enak dan ya lancar sih jadinya. Jadi bukan hanya kita yang berniat, tetapi dari supervisornya juga mereka tipe yang oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan apapun, just contact me anytime. Bahkan mungkin itu beda lagi ya, balik ke personal masing-masing. Supervisor saya waktu itu tidak mau dipanggil prof kalau misalnya dia lagi ada di luar. It's okay, just call me my name kayak gitu. Jadi ya nyaman aja rasanya, kayak kamu memang diskusi dengan orang yang lebih senior di bidangmu dan ya tidak ada tekanan untuk ngerasa kayak oh aku harus menerapkan anggah-ungguh apa kayak gitu. Jadi ya lebih enak juga sih. Terus oh ya tadi kan kayak kata Kak Santi di sana di perpusnya itu bisa ada bus yang ngantar kamu kayak shuttle bus. Nah, di UNSW juga kebetulan sama. Untuk kaum yang suka belajar ngalong, yang belajarnya malam-malam, mungkin memang paling enak itu belajarnya di perpus dari jam 10 ke atas, dari jam 10 malam ke atas. Tapi ya enaknya gitu karena safety-nya kita dijaga, security selalu ada, dan kalaupun misalnya kita pulang di atas jam 1 pagi,
kita nggak perlu takut karena kita bisa telepon security untuk di escort untuk pulang gitu, dan akan diantar sampai di depan rumah, sehingga ya safety-nya juga terjamin dan kita ngerasa aman aja belajarnya, nggak perlu takut tiba-tiba di jalan dihadang orang terus kayak gitu, kurang lebih. Terus apa ya, yang aspek selain studi, aspek sosialnya masalah culture shock kali nggak terlalu shock banget. Kalau culture shocknya saya di sana adalah tempat perbelanjaan di Australia rata-rata tutupnya memang jam 5 sampai jam 6 sore dalam keadaan normal, bukan hanya dalam keadaan COVID. Jam 5 sampai jam 6 sore kecuali groceries yang sampai jam 9 malam, dan kalau mall juga bukanya sampai jam 6 sore kecuali hari Kamis karena hari Kamis itu payday di sana. Jadi kalau mau belanja ya lebih baik siang-siang, udah nggak bisa nongkrong malam-malam. Ya di Bali kan apa-apa gampang ya nyarinya 24 jam, terus tiba-tiba di sana mallnya tutup jam 6. Bukanya cuma jam 9 paling malam di hari Kamis. Wah, iya mengagetkan sih, tapi mungkin itu yang agak berbeda, tapi lama-lama malah terbiasa dengan pola kayak gitu, dan ketika pulang ke Bali, yang tadinya saya sebelum berangkat sana ya anak malam, suka ngalong, terus di sana jadi anak siang gitu, balik ke sini mau ngalong itu rasanya kayak emang tempatnya masih buka kayak gitu, kurang lebih. Tapi kalau sekarang lebih baik stay at home, stay safe teman-teman. Gitu. Makanan nggak masalah juga. Maksudnya masih bisa masak sendiri. Banyak komunitas Indonesia, banyak sekali orang Indonesia, tidak akan benar-benar kehabisan makanan di sana. Kehabisan makanan Indonesia, apalagi ya kalau saya waktu itu saya tinggalnya di atas restoran Indonesia, ya hampir setiap hari mencium aroma masakan Indonesia, so that's not a problem. Terakhir, kalau misalnya nanti di sana, ya maksimalkan kesempatan belajarnya, maksimalkan kesempatan untuk explore di sana, explore situasi sosialnya, explore budayanya. Kemudian juga ya jangan lupa untuk tetap kalau misalnya bisa blend sama teman-teman yang ada di komunitas Indonesia, kemudian ikut belajar budaya Indonesia. Mungkin kalau selama ini kita belajar budaya yang ada di daerah kita aja, tapi ketika blending di sana, kita tahu-tahu pulang-pulang bisa nari tarian Sulawesi, pulang-pulang bisa nari tari Kipas, pulang-pulang bisa nari tarian dari Kalimantan, ya bisa aja kayak gitu. Itu dulu sih, nanti sisanya pas. Oke, terima kasih Kak Semaryanti atas sharingnya dari Australia. Tapi tadi saya meng-highlight mirip-mirip juga ya, mall buka sampai jam 6 itu. Jadi dan hari Kamis itu lebih sampai jam 9 doang gitu. Beda banget sama Indonesia sampai jam 10. Itu karena mungkin di luar negeri itu cenderung mengedepankan kesejahteraan pegawai kali ya. Bahkan Sabtu Minggu itu bukanya itu sebentar banget gitu. Jadi ya gitulah perbedaan di Indonesia dan di luar negeri. Ya, ini sudah ada banyak sekali ya pertanyaan, baik yang ke perorangan ataupun secara umum gitu ya. Saya agak sulit ini memilihnya, tapi sebelum itu kan tadi sudah katakan sebelumnya sudah dihimpun pertanyaan sebelum talk show ini berlangsung. Nah, saya ingin menyampaikan yang pertama kepada semua pembicara talk show hari ini, itu secara umum itu banyak yang bertanya tentang culture shock. Tapi yang bisa saya simpulkan dari berbagai sharing kakak-kakak tadi itu kan sebenarnya dibandingkan di Indonesia, ke luar negeri itu pasti udah beda. Bahkan kata Kak Andriana Santi tadi, di luar pulau yang kita tinggali saja udah beda gitu dari segi sosialnya terutama. Nah, mungkin bisa sebutkan lagi satu culture shock yang benar-benar terkait dengan negara itu kali ya, dan yang benar-benar bikin surprise, dan gimana cara menanggulangi culture shock tersebut.
serta adaptasinya seperti apa. Dan satu lagi itu bagaimana mungkin culture shock ini berhubungan sama ketika situasi kakak sedang down gitu ya. Dan bagaimana caranya mempertahankan motivasi untuk belajar dan tetap semangat gitu, di saat-saat sedang down. Mungkin pertama dari Kak Satya dulu. Jadi tentang culture shock ya? Ya, satu culture shock yang Jepang banget gitu. Tadi di Jepang kan ya? Yang Jepang banget ya. Secara umum overall, karena periode saya di sana sangat singkat, hanya 1 bulan, secara umum saya tidak merasakan culture shock yang berlebihan. Tapi kalaupun ada satu yang bisa saya ceritakan adalah terkait dengan bahasa. Jelas bahasa. Karena mereka yang pernah saya ketemu di salah satu restoran begitu, yang persoalannya adalah ketika semua menu itu adalah tulisannya Jepang. Dan misalnya di fitur kayak di fitur iPhone atau Samsung kita atau apalah handphone kita biasanya kan ada tuh yang kita foto aja udah langsung translate gitu kan. Ternyata itu tidak membantu juga. Satu-satunya cara supaya kita bisa keluar dari situasi itu adalah ya bahasa tubuh. Misalnya kita mau pesan ini ya kita tunjuk ini kayak apa. Yang penting semua masalah terselesaikan. Kita tahu apa yang mau kita makan dan dia juga bisa melayani kita dengan baik. Secara umum sih itu kalau di Jepang yang saya hadapi culture shock-nya ya untuk masalah. Oh ya, tadi kiat-kiatnya juga sudah disampaikan ya adaptasi dengan bahasa tubuh tadi itu ya. Ya. Emang susah sih di Jepang karena orang-orangnya seasing apapun kita, mereka itu tetap pakai ngomong bahasa Jepang aja. Nggak tahu yang bahasa Inggris atau. Dan bukannya kenapa juga sebenarnya sih waktu bahasa Jepang walaupun ini sangat dasar sekali, dasar-dasar bahasa Jepang itu juga sudah saya dapatkan waktu SMA. Jadi sekarang tinggal pengulangan aja, minimal kita bisa salam, memperkenalkan diri dan sebagainya. Untuk yang lebih detail ya memang kita harus menggunakan bahasa Inggris. Sayangnya tidak semua orang di sana bahasa Inggrisnya bagus gitu. Saya pun juga masih kacau waktu kita gampang kan merasa inferior. Aduh kayaknya malu deh untuk ngomong nanti takut salah atau apa. Tapi kalau semua orang merasa seperti itu, ya problem tidak akan solve kan? Karena semua menahan diri untuk mengucapkan bahasa mereka masing-masing. Jadi ya kalaupun mungkin suatu saat saya berharap teman-teman tidak akan menemukan situasi seperti itu. Tapi kalau misalkan memang ada terjebak di situasi seperti itu, mungkin bahasa tubuh cukup membantu sih. Karena itu bahasa yang universal sekali dan mengerti semua. Kalau saat down dan motivasi gitu mungkin ada pesan sekaligus pesan gitu loh buat adik-adiknya. Motivasi sih terutama. Motivasi ya. Oke. Kalau motivasi sih mungkin yang seperti saya katakan tadi bahwa kita tidak seharusnya merasa inferior. Pasti saja yang setiap orang itu pasti memiliki ruang-ruang perbaikan ataupun ruang-ruang kosong yang mungkin kita bisa bantu sehingga kita merasa lebih berkontribusi di suatu komunitas. Kalau menurut saya, jadi kalian memang harus pahami diri kalian, expertise kita itu di bagian mana sih? Nah itu yang kita maksimalkan sehingga nanti pada saatnya kita tampil ataupun bisa impact di suatu komunitas ataupun lingkungan kita bisa berkontribusi seperti itu. Jadi poin saya adalah kadang memang kita pemenang di satu bidang, pecundang di bidang yang lain, tapi itu tidak ada masalah. Yang kita manfaatkan adalah di bagian yang kita good at, kita maksimalkan. Itu sih, Kak Wisma. Oke, terima kasih untuk Kak Satya. Selanjutnya Kak Mandara Brasika, masih dengan pertanyaan yang sama, satu culture shock, terus gimana cara yang Inggris banget ya berarti, cara menanggulanginya, adaptasinya, dan juga motivasi saat down. Agak bingung sebenarnya sih culture shock-nya apa. Aku juga nggak terlalu merasakan soalnya. Selain bahasa ya, mungkin Mantap. bahasa sudah lumayan. Teradaptasi banget ya berarti. Ya, maksudnya bahasa juga aku nantang sih, cuman kayak itu hal yang umum. Cuman yang mungkin mau aku kasih gambaran lah di Inggris itu adalah sistem pendidikannya sih. Nah, hampir semua master di Inggris itu 1 tahun. Hampir semua, tidak semua ya.
Ya, jadi mungkin itu yang agak beda. Jadi waktu itu benar pendek dan kita hanya dibagi di dalam 3 term, 3 term kayak semesteran lah mungkin ya. 1-2 yang terakhir tesis gitu ya. Dan ya ada libur tapi liburnya palsu sih biasanya. Karena ketika libur biasanya ada tugas lain-lainnya gitu. Jadi kayak ya kita dibohongin lah. Itu lumayan sistem pendidikan yang menurut saya cukup membuat banyak orang kesulitan untuk lulus di Inggris. Bukan karena dia sulit sekali di tempat lain, karena memang waktunya yang terlalu pendek menurut saya ya. Saya pribadi pun merasa itu terlalu singkat, tiba-tiba udah lulus saja gitu. Terus apa lagi ya? Karakter saya masa paling berat sih di periode terakhir sih, di saat tesis itu memang berat sekali. Karena di sana meskipun tadi kita memang di-encourage untuk berani ngomong kan, berani nyampaikan pendapat sebenarnya gitu kan ya. Tapi ketika masa tesis ya kita benar-benar dilepas sih. Saya cukup merasa dilepas, maksudnya ya kayak cuma dapat dikasih gambaran umum gitu. Dan mengerjakannya benar-benar struggle dan mereka lebih untuk apa ya? Kalau dibandingin sama orang Indonesia lebih tidak punya hati. Dalam artian ya memang sangat straight bahwa nilaimu F ya F gitu loh. Saya pernah punya nilai F soalnya di sana. Masih saya simpan kok dengan bangga. Ya kalau kamu nggak lulus tesis, yang nggak lulus mastermu S2-mu ya akan berakhir dengan PG Dip aja gitu. Atau saya merasa di Indonesia orang meskipun saya dulu di TB lumayan ketat, tapi kayaknya masih lah ada hatinya. At least tetap akan lulus, misalnya S2 tetap akan lulus selama kamu ngerjain tesis. Kamu S1, yang penting kamu skripsimu beres ya lulus lah gitulah meskipun nilai pas-pasan. Di sana ya nggak lulus ya nggak lulus gitu, nggak ada tawar lah gitu ya. Itu sih makanan lumayan Terus tidak enak. oh ya. Tadi tesisnya Makanan kan itu banget tuh bikin down banget. Jadi gimana tuh kakak bisa nge-reverse dan akhirnya lulus gitu? Kan struggle banget. Ketika tesis saya selalu ingat saya kalau nggak beres saya malu sih. Maksudnya malu sama teman-teman, malu sama keluarga, malu sama LPDP yang bayarin saya, malu sama negara. Jadi kayak ini harus selesai. Dan pas itu ada momen yang lumayan menarik sih. Jadi ketika saya tesis udah dekat terakhir nih dan masih stuck yang tadi saya bilang error itu, saya punya roommate, maksudnya saya tinggal satu kamar berdua sama teman saya, dan dia pas itu liburan lah karena memang ada fase liburnya itu boleh ngambil libur kok nggak masalah. Jadi mereka liburan dan beberapa teman-teman saya gitu. Saya nggak ikut. Jadi ketika mereka berlibur pas itu ke Swedia mereka, saya bilang saya nggak ikut. Karena saya mau menyelesaikan apa yang tanggung jawab saya gitu. Dan sedih sih karena mereka nge-share foto-foto jalan-jalan, sebel sih. Cuman saya rasa tanggung jawab ya. Dan saya bersyukur mengambil keputusan itu karena ketika periode saya ditinggal itulah saya fokus di kamar ngerjain itu dan akhirnya ya selesai. Akhirnya yang saya stuck tadi itu bisa saya selesaikan sendiri dan tesis saya nggak bagus-bagus amat. Tetapi saya sangat puas mengerjakannya karena saya merasa saya naik tingkat lah gitu. Saya dari hal yang saya nggak bisa saya jadi bisa itu saya puas gitu meskipun nilainya nggak bagus gitu tapi itu kepuasan lah gitu. Ya saya menikmati prosesnya meskipun nilai saya meh. Oke, thank you Kak Nara. Mungkin akan masih lanjut dengan pertanyaan yang tadi, tapi setelah ini akan ke pertanyaan yang lain. Silakan ke Kak Andriana Santi dulu. Iya, mungkin tambahan kalau dari saya, tadi ya saya nggak terlalu banyak sama yang lain, nggak terlalu banyak cultural shock. Mungkin lebih ke cuaca kali ya, karena di Illinois itu kan dia di utara, jadi dia dekat ke Kanada. Jadi buat kita yang tropis kan awal-awal winter ada salju kan seneng-seneng gitu kan. 3 hari pertama aja gitu. Setelah itu udah dingin banget gitu. Salju tuh bisa mungkin 10 sentian gitu di jalan. Dan dinginnya lumayan sampai hidung sakit. Jadi memang adaptasi lebih ke kesehatan sih. Jadi ya solusinya lebih banyak layer gitu. Lebih banyak pakai jaket, inner, jaket lagi, udah ada shawl di dalam kerudung, ada shawl lagi gitu. Mungkin lebih ke situ. Dan itu juga jadi bikin males ke laundry sih, karena tempat saya itu laundrynya itu di luar apartemen. Jadi ke laundry tuh paling males kalau lagi winter. Dan tapi ya mau gimana kan, kita harus nyuci baju. Ya udah juk gitu. Kedua, winter itu dan juga
suasana winter itu dark, kayak bener-bener kayak Jakarta yang lagi gelap doang, hujan. Pokoknya bener-bener bikin suasana hati tuh ikutan. Dan hari itu lebih pendek kan. Jadi jam 7 tuh masih kayak jam setengah 6, jam 5 tuh udah sore. Jadi kayak daylight-nya tuh lebih pendek. Jadi suasana abu-abunya tuh lebih lama gitu. Jadi itu ngaruh ke psikologi. Jadi lebih banyak di dalam. Cuman kalau saya winter saya yang pertama saya ke Florida. Jadi saya ke summer state gitu. Jadi saya ke Florida. Saya mungkin ngerasain winternya beberapa kali. Cuman nggak the whole winter. Cuman pas balik di Januari ya udah lumayan lebih agak masih ada salju. Cuma udah nggak se-ekstrim di Desember. Winter break kedua ya sama ke California, jadinya saya ke warm states gitu, lebih ke kayak itu sih, lebih ke cuaca. Cuman tadi kalau sekali masalah grocery stores ya, kalau di aku malah grocery store itu ya di Kemang aku malah buka 24 jam. Kayak Walmart tuh buka 24 jam. Jadi aku mau belanja jam 1 pagi nih lagi bosan habis belajar atau habis ngapain, saya mau shopping aja. Jadi itu salah satu refreshing saya sih, grocery store kayak gitu. Itu aja kok dari. Oke, terus tadi Kak yang masa-masa down gitu ada nggak? Masa down dan gimana cara tetap mempertahankan motivasi gitu biar adik-adiknya. Pernah sekali ya, saya pernah jadi tadi ya kalau balik ke perpustakaan misalkan di kami itu ada banyak banget jenis perpustakaan ya. Ada yang bisa buat pingin rame-rame yang ada suara bising. Kalau ada yang mau private nggak ada suara juga ada. Jadi berbagai macam jenis perpus ada. Nah saya pernah tuh ke perpustakaannya teknik. Nah di situ itu tuh memang saya sebenarnya saya agak lupa deh. Kayak lebih ke personal, lebih ke masalah personal yang bikin saya nggak fokus tuh di semester terakhir. Yang padahal saya udah lebih agak santai. Tapi saya baca paper tuh udah nggak fokus. Saya bolak-balik saya nggak bisa. Saya ke kamar mandi, saya pengen nangis gitu kan. Kenapa? Gue baca paper aja gak bisa gitu. Terus tapi saya dengar orang lebih nangis di samping saya. Jadi di kamar mandi cewek itu sampingnya ada yang lebih terserak-serak gitu. Jadi oh ya udah ada yang lebih bukan lebih parah ya. Maksud saya bukan berarti saya senang dia lebih parah. Cuman banyak juga yang mengalami kayak gini gitu. Jadi ya harus diekspresikan sih. Mungkin kalau mau nangis ya nangis, kalau mau curhat sama seseorang, sama temen di sana, mau belanja. Saya juga suka kalau di US itu ada semacam, kalau di sini udah nih kayak Movit, udah pernah nggak? Kayak kita bisa sewa mobil, kita punya kartunya, kita bisa sewa mobil per jam, biasanya $10 per jam. Jadi saya kalau lagi stres juga, saya suka pesan mobil 1 jam $10, cuman buat keliling kota, stres ke Walmart kayak gitu. Cuman ya dia nggak ada mall-mall kayak di Indo ya, kayak di Jakarta gitu. Itu lebih ke grocery store kayak kayak macam Carrefour-nya aja gitu kan. Jadi lebih ke belanja yang kayak gitu. Dan itu jadi salah satu bentuk refreshing. Jadi mungkin harus tahu banyak alternatif refreshing. Entah nangis mungkin, entah bercerita, entah shopping is kind of refreshing part. Jadi, ya beda-beda ya tiap orang gimana cara menanggulangi stres masing-masing. Terus juga harus lebih banyak explore biar tahu apa yang bisa membangkitkan motivasi diri kita di luar sana. Dan di kampus, sorry ya sekali lagi, di kampus aku juga banyak kan orang yang bunuh diri ya. Banyak banget maksudnya ada yang punya. Jadi kita di kampus itu ada warning, siapapun kamu merasa pernah kepikiran aja untuk bunuh diri, please call this. Jadi kampus menyediakan juga nih, kalau teman-teman ngerasa nggak comfortable sama teman-teman di sana, kampus juga menyediakan fasilitas. Jadi kita yang harus tahu juga caranya mencari solusinya gimana ya, gue harus ngapain. Dan for me ya quicknya ya just take a walk for a few minutes gitu outside, karena udara di luar tuh lebih, mungkin kalau bukan winter ya, jangan kayak gitu. Jadi find the alternatives to the problems. Oke, lanjut ke Kak Smarayanti, gimana? Yang singkat, padat, dan jelas saja, Kak. Oke, kalau kayak tadi itu culture shock sama, mungkin kayaknya nggak terlalu nggak yang Australia banget shock. gitu ya? Yang Australia banget, kecuali cuacanya benar. Karena cuaca di sana bisa yang pagi tiba-tiba hujan, siangnya panas,
padahal di tengah-tengah winter, habis itu pas sorenya mau pulang dari kampus, tiba-tiba berangin, angin kencang yang sampai bisa nerbang-nerbangin payung kayak gitu. Waktu itu sih mulai benar-benar mengoptimalkan aplikasi weather yang ada di HP, karena kayaknya selama di Indo nggak pernah ngecek itu, kalau mau keluar rumah nggak pernah ngecek weather apakah hari ini cerah atau hujannya jam berapa dan sebagainya kayak gitu. Tapi di sana jadi rajin ngecek buat bisa jaga-jaga sama cuaca hari itu gitu. Dan dulu kebetulan aku datang ke sana pas winter, ya namanya anak tropis ya, datang ke tempat winter itu rasanya kayak tiba-tiba kering keriput dan udaranya tuh dingin, tapi dinginnya itu bukan dingin yang basah, dinginnya yang kering, nggak ada salju, hujan jarang, tapi dinginnya itu dingin banget gitu. Jadi mungkin waktu itu ya cuma struggle pas di awal-awal aja sih. Oh ya, sama kalau di sana summer panasnya ngalah-ngalahin api neraka, so ya jadinya sering-sering main ke pantai gitu. Terus apalagi satu tadi pertanyaannya? Yang bikin down sama apa ya, motivasinya gitu biar balik lagi. Oh ya, ada. Semester terakhir mix antara masalah personal dan kayaknya juga tekanan semester terakhir nyelesain tesis, internship dan sebagainya. Itu wah stressingnya udahlah gitu. Maksudnya sudah sampai pada level pernah menutup diri dari dunia, terus kemudian keluar lagi. Tapi waktu itu akhirnya ya nemu caranya, ya ternyata pelariannya adalah masak. Tiap orang beda-beda ya gitu. Tapi aku jadi belajar baking, belajar masak, kemudian jalan-jalan, tapi ya sejauh-jauhnya jalan-jalan di Australia tetap di Australia. Kalau di Eropa kan jalan-jalan sejam 2 jam naik tren udah negara lain gitu. Tapi kalau di Australia kamu naik tren 12 jam masih tetap Australia. So ya udah apa, tapi ya tiap orang punya coping mechanism yang beda-beda, tapi aku dulu kebetulan adalah masak, baking, jalan gitu sih. Oke, terima kasih Kak Smarianti. Oke, sekarang tadi kan udah pertanyaan sosial dan personal. Berikutnya ini sebenarnya ada terlalu banyak pertanyaan yang super sangat detail gitu ya. Jadi saya akan agak bingung menanyakan apakah ke satu-satu ke kakak ini atau enggak. Jadi lebih baik saya merefer ke pertanyaan yang lebih umum lagi. Tadi ada yang menyinggung tentang internship. Jadi di antara keempat atau 1, 2, 3, 5 pembicara ini yang ada program internshipnya, programnya kuliahnya itu siapa aja? Atau semua? Semua ya? Oh, ya Kanara karena cuma setahun. Kalau Kak Satya itu karena emang sebentar aja ya di Jepang ya? Ya. Oke, jadi cuma sebulan. Oh jadi ya, ada program. Jadi ya udah kalau gitu khusus ke Kak Andriana Santi dan Kak Smarianti itu gimana pengalaman internship-nya? Dan tentang riset sih, apakah tadi ada juga yang saya lihat bertanya, apakah research-nya itu bagaimana kesempatan riset untuk S2 gitu ketika kalian ada internship, program internship, dan bagaimana program internship yang kalian jalankan, apakah itu research atau internship yang seperti apa gitu. Silahkan. Mungkin Kak Andriana dulu. Oh, oke. Oke, internship aku itu pertanyaannya tadi sistemnya gimana ya? Jadi memang itu adalah bagian dari SKS-nya. Jadi aku wajib internship. Kalau enggak, ya aku nggak bisa lulus. Itu boleh diambil kapanpun. Tapi kalau nggak mau mengganggu perkuliahan, jadi harus aku ambil di summer. Summer itu sekitar Mei, Juni, Juli. Karena Agustus itu udah mulai kuliah lagi. Jadi 2-3 bulan itu ideal. Teman-teman yang lain ada yang sampai 6 bulan, terus dia nggak dia postpone semester di 3-nya gitu kan. Tapi kan kalau saya memang di programnya kan memang cuma 3 semester ya, sama LPDP juga saya submit cuma 3 semester, jadi saya optimalkan di musim panasnya. Karena memang udah seperti itu, jadi program saya dari semester pertama juga sudah digalangkan. Kalian harus mulai mencari perusahaannya di mana, kayak gitu. Jadi dari semester pertama kita udah diminta untuk submit progress mau kemana aja. Terus ada job fair di kampus juga kita datang, mesti bikin report udah kemana aja, ada yang interview atau enggak.
kayak gitu. Karena by semester 2 di spring semester itu kita harus sudah mulai ngasih report at least by Maret gitu ya. Udah secure gitu kan, udah dapat internship di mana supaya nanti bulan Mei-nya udah siap berangkat. Lebih ke administrasinya mungkin lebih minta nanti ke student akademik, kayak lebih minta terkait izin atau surat untuk itu ya, at least by Maret emang udah secure, kecuali memang teman-teman adalah native atau yang dari negaranya ya. Kayak gitu. Terus apa pertanyaannya? Pengalamannya. Jadi saya itu saya kan ambil maaf Kak, motong mungkin lebih secara singkat pengalaman apa ya, internship-nya tadi topik apa yang diambil, terus dan di mana, dan apakah itu tuh riset gitu atau beda gitu? Kalau untuk kasus saya beda. Jadi kasus saya, program saya nama officialnya Professional Science Master. Jadi memang kita nggak ada riset. Program kita adalah si internship-nya itu kita jadikan presentasi di semester terakhir sebagai final project kita. Itu boleh di mana aja. Kasus saya kan jurusan Science and Business, saya Food Science and Business. Jadi saya ngambil saya sempat daftar di beberapa perusahaan, 2 yang akhirnya keterima. Satu itu perusahaan lumayan, dia bikin satu ini tuh bikin genetik, cuman dia karena dia perusahaan besar dan saya nggak terlalu mencari itu, akhirnya saya prefer ke perusahaan yang kedua. Dia perusahaan lebih ke small business. Dia tuh bikin tempe. Jadi ini orang US di Asheville, North Carolina. Kalau teman-teman tahu, Asheville tuh di sebelah kanan. Kalau di petanya US, sebelah kanan bawah. New York ke bawah lagi sebelum ke Florida, tengah-tengah sebelah timur. Nah, di Asheville itu dia kota kecil dan dia memang jadi saya tinggal sama yang punyanya. Jadi saya bisa nggak ya ini? Sebentar. Jadi di sana saya karena dia small industry, jadi cakupannya cukup banyak dalam hal saya diproduksi, saya cek. Sorry, sebentar. Saya mau nge-share si foto. Terus saya diproduksi, kemudian juga ini ya. Jadi ini pabrik tempenya dia tuh di sana kayak gini. Jadi di pabrik tempe ini, jadi kita yang punya ini cat namanya. Jadi cat ini dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pegawai plus saya gitu kan. Jadi dia yang saya menarik adalah jadi bikin tempe di sana itu nggak kayak tempe di Indonesia setiap hari kan mereka cuma produksi 2 kali 3 kali satu minggu, sisanya mereka bisa ekspor yang lain. Ada yang suaranya di mute dulu. Nah, jadi memang banyak di bagian production, posisinya utama saya adalah di sales and marketing. Jadi saya sama anak salesnya itu yang ini, kita berdua ke supermarket karena dia dijual di supermarket. Jadi saya belajar line distribusinya kayak apa sih kalau di US. Kalau kita punya food industry, distribusinya kayak gimana kalau ke supermarket, entah ke Whole Foods, entah ke Walmart, atau other grocery stores kayak gitu. Jadi saya ke sana, saya cek, kita ada pameran. Saya bantu di produksinya juga. Jadi almost every department kayak gitu karena kan dia small business ya. Dan ya basically emang saya ingin tahu konsep food business di US kayak gimana untuk yang small industry. Kejawab nggak? Oke, jadi pengalamannya cukup banyak sekali ya yang bisa diambil gitu dari internship, ikut internship gitu ya. Oh ya, ini ada satu pertanyaan yang khusus untuk ke Kak Andriana Santi sebelum ke pengalaman oleh Kak Smarayanti. Itu pertanyaannya tadi kan sempat mention tentang review jurnal gitu ya. Nah, itu ada yang bertanya tugas gitu selain review jurnal itu apa dan apakah ada kendala gitu di antara tugas-tugas lain selain mereview jurnal itu, apakah ada yang paling susah dan kendalanya seperti apa gitu. Jadi banyak sih ya sebenarnya. Kalau masalah studi banyak karena saya kerja dulu tuh, saya habis S1 saya kerja 3,5 tahun sampai 4 tahun. Jadi saya balik ke kuliah itu gue harus mikir lagi ya bentar. Terus jadi ada kelas yang paling susah adalah statistik, itu kelas wajib buat saya ambil. 4 SKS, jadi setiap minggu ada quiz, terus dia ada lab, terus dia ada tugas statistik like maths and all the things. Itu berat sih buat saya, dan itu untuk kelas yang di science-nya ya. Jadi di situ
kita pakai software, kita nge-review soal-soalnya kayak gitu ya. Dan itu kendalanya lebih ke memang basic statistik saya juga nggak bagus gitu kan. Jadi saya jor-joran banget di situ. Gimana caranya saya approach orang? Itu statistik, itu memang kelas wajib di berbagai departemen. Jadi kelasnya gede banget, 200 orang. Gede, huge gitu kan. 200 orang kan lebih, dan setiap minggu ada kuis wajib, ada tugas apa, dan akhirnya saya approach 4 orang di teman kelas saya. Kan dia tuh ada small kelasnya juga, lab-nya. Jadi saya approach 4 orang, kenapa? Biar nanti kalau saya mau nanya A, kalau dia sibuk saya ke B gitu, B sibuk saya ke C, D. Jadi 4 orang saya approach buat ngajarin saya. Kayak bisa kayak gini nggak? Saya udah minta ke asisten lab sih, cuma asisten labnya itu bahasa Inggrisnya natif banget. Jadi itu semester pertama saya nggak paham dia ngomong apa gitu. Jadi saya prefer ke teman-teman aja yang saya bisa ngomong saya apa adanya, saya nggak ngerti gitu. Jadi saya approach ke 4 orang. 4 orang ini setiap tugas tuh kan setiap minggu ada kuis dan tugas. Jadi setiap tugas kalau belum selesai saya tanya sama yang lain, saya A, atau kalau udah ya udah. Tapi kalau minggu depan sama yang B, biar mereka nggak ngerasa saya gangguin setiap minggu gitu. Jadi saya punya 4 orang gitu. Itu sih mungkin ya. Itu jawab nggak Wisma? Ya, sudah Kak, sudah terjawab. Selanjutnya mungkin pengalaman internship dari Kak Smarayanti, dan tadi Kak Smarayanti itu jenis course-nya itu yang coursework ya? Sorry, jenis programnya? Yang campur kalau aku. Jadi ada 2 semester coursework, 1 semester yang riset. Gitu. Oh, oke. Ya udah kalau gitu khusus ke pengalaman internship aja. Topiknya apa dan secara umum singkat dan jelas. Oke. Thank you Wisma. Waktu itu kalau untuk internship-nya sebenarnya itu juga salah satu bagian dari mata kuliah yang diambil ya. Dia bukan mata kuliah yang wajib yang kamu mesti ambil, dia mata kuliah pilihan, tapi kalau misalnya diambil kan maksudnya bukan cuma dapat nilai, tapi kita juga dapat pengalaman di sana. Nah, untuk pemilihan tempat internship-nya sendiri, itu ada beberapa organisasi yang bekerja sama kampus untuk menyediakan tempat internship. Boleh untuk internship di luar dari organisasi yang disediakan itu, tapi nanti ada urusan administrasi yang lumayan panjang dan ribet, dan karena saya orangnya males ribet, jadi ya udah saya pilih dari list organisasi yang sudah bekerja sama dengan kampus kayak gitu. Waktu itu apply ke 3 tempat, 3 opsi, kemudian dapat di ICER namanya, Integrated System for Epidemic Response. Itu merupakan bagian dari NHMRC, National Health and Medical Research Center di Australia, yang kebetulan kantornya itu di Sydney. Jadi ya udah karena saya di Sydney dan itu juga tempatnya di sini, jadi saya apply di sana aja sekalian. Kemudian setelah apply ya sama kayak nge-apply internship di mana-mana ya, ada interview dulu, kemudian setelah keterima ada masa penyesuaiannya juga, kemudian ada tanda tangan kontrak antara kita, kemudian pihak organisasinya dan pihak kampusnya. Selama internship di sana, waktu itu kan fokusnya kita lebih ke infectious disease. Waktu itu mereka juga lagi ngembangin aplikasi namanya EpiWatch atau Epidemic Watch, yang sekarang sudah bisa diakses by the way di webnya ICER. Jadi waktu itu salah satu tugas saya di sana adalah ikut kasih input dalam penyusunan si EpiWatch-nya ini. Penyusunan EpiWatch itu kan selama tahun-tahun sebelumnya itu semua selalu berdasar pada berita yang berbasis bahasa Inggris. Sehingga kekurangannya EpiWatch waktu itu adalah dia tidak bisa mendeteksi epidemi-epidemi lokal atau outbreak lokal yang dia diberitakan dengan menggunakan bahasa-bahasa daerah, bahasa-bahasa negara-negara lain, bahasa selain bahasa Inggris, sehingga ada banyak ada banyak miss, ada banyak outbreak yang tidak terekam dalam
recordnya EpiWatch. Nah, waktu itu saya dan kemudian ada salah satu teman saya yang juga intern di sana, orang Malaysia, kami bantu untuk merancang yang di bagian penggunaan bahasa Melayu. Jadi Melayu yang dimaksud bukan bahasa Malaysianya ya, tapi bahasa untuk rumpun Melayu yang digunakan di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan daerah-daerah Thailand Selatan, pokoknya daerah-daerah rumpun bahasa Melayu, sehingga nanti gimana caranya agar data-data tersebut, berita-berita yang menggunakan bahasa-bahasa Melayu tersebut bisa juga masuk ke EpiWatch, dan epidemi atau outbreak yang terjadi setempat, yang terjadi lokal bisa ikut terekam di sana, gitu kurang lebih. Nah, waktu itu karena saya juga lagi ngerjain riset, dan riset untuk final project, dan final project-nya itu kebetulan supervisornya adalah si ketua ICER-nya. Jadi saya sekalian bimbingan 2 topik gitu. Yang topik pertama untuk yang project internship-nya, yang kedua untuk yang final project-nya. Kalau yang untuk final project-nya waktu itu ada ngembangin model, tapi di sana itu kita nggak pakai kayak sidang akhir kayak gitu sih waktu itu sistemnya, tetapi kayak report setiap 2 minggu. Jadi kayak progress report sama final report. Jadi sidangnya bukan cuma deg-degannya sekali di akhir, tetapi setiap 2 minggu deg-degannya. Karena maksudnya kalau pas progress report kita nggak ngelaporin ada progres apa-apa kan malu ya. Jadi ya mau nggak mau harus terus dikebut biar tiap progress report 2 mingguan itu bisa ada progres yang bisa dilaporkan, ada yang bisa diperbaiki, sehingga nanti ketika di final apa yang kita kerjain itu memang sudah oke dan sudah dicek selama sekian tahap kayak gitu sih kurang lebih. Dan waktu itu internship-nya dari Juli sampai November. Juli, Agustus, September, November. Oke, thank you Kak Smayanti sharingnya. Berarti tadi internship-nya emang ada sedikit hubungan sama ini ya, tesis atau research akhir itu langsung ya? Kebetulan, syukurnya. Oke, syukurnya begitu. Baik, mohon maaf ini pertanyaan-pertanyaan detail yang mungkin banyak sekali ada, tapi tidak bisa dijawab satu-satu. Itu saya sarankan nanti mungkin teman-teman bisa gitu mengkontak langsung ke kakak-kakak yang sharing di sini. Ini boleh kan, Kak? Dikontak nih sama adik-adiknya kalau mau bertanya lebih lanjut ke saya juga feel free. Kalau mau tanya-tanya, kebetulan saya ini sekarang di Eropa, begitu bersekolah di Belanda, jadi emang banyak banget cerita-cerita yang mungkin sulit banget gitu untuk diceritakan semuanya di cuma beberapa menit untuk di sesi sharing kali ini gitu. Jadi bahkan tadi ada yang bertanya sangat super detail tentang akomodasi yang seperti itu udah sangat detail dan spesifik gitu ya. Jadi teman-teman tenang aja, nanti ketika teman-teman mau bersekolah di luar negeri itu ada yang namanya PPI. Jadi Perhimpunan Pelajar Indonesia itu akan open banget gitu sama kalian. Nanti bahkan mereka akan langsung gitu menyari di IG, biasanya di sosial media entah di IG, di Twitter atau Facebook juga bahkan kalian bisa email, kalian sangat gampang approach-nya, dan ketika sekali approach, mereka pasti akan langsung membantu kalian. Jadi, jangan takut gitu. Baik, karena waktunya sudah selesai untuk sesi sharing talk show-nya, saya ingin sedikit menyimpulkan bahwa dari yang disampaikan oleh kakak-kakak tadi, ternyata pengalaman di luar Indonesia itu sebenarnya mirip-mirip ya antara satu dan lain negara gitu, terutama deal with people-nya seperti apa. Mereka cenderung yang sangat apa ya, to the point gitu, sangat terbuka to the point, dan kadang-kadang bahkan consider as rude gitu kalau di Belanda ya terutama khususnya. Dan juga ada beberapa yang tergantung di negara-negara seperti yang tadi Kak Smaryanti bilang, kalau cuaca di Australia itu super sangat ekstrem. Lalu sistem pembelajaran juga itu tuh nggak bisa digeneralisir seperti yang kata Kak Narasika tadi sampaikan, bahwa jangan terlalu melihat ranking, yang penting jurusan kamu itu apakah yang bagus gitu yang di uni itu, karena beda-beda banget ya sistem pembelajaran. Ada yang tadi yang seperti dibilang ada coursework, ada juga research base, ada yang pengalaman internship, ada yang tidak harus internship gitu.
Jadi sangat banyak ya, sangat bervariasi. Nah itu tergantung kalian masing-masing ingin memilihnya apa yang kalian minati dulu, yang didefinisikan, lalu setelah itu baru kalian cari informasi yang lebih lanjut tentang negara kalian yang diinginkan. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Simpulkan untuk sesi sharing kali ini, dan saya sangat mengencourage untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan gitu yang mengganjal, silahkan feel free untuk kontak panitia, entah mentor, juga ada sesi mentoring kan setelah ini. Seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke MC dan panitia.